Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi metode penyusutan aktiva tetap. Tentunya teman-teman sebelumnya sudah mempelajari apa itu aktiva tetap dan bagaimana cara menghitung harga perolehan aktiva tetap. Nah, yang pertama untuk pengertian penyusutan itu sendiri yaitu pengalokasian harga perolehan aktiva tetap sebagai beban periode akuntansi dalam masa manfaat aktiva tetap tersebut. Kemudian dalam memperhitungkan penyusutan aset tetap tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu seperti biaya perolehan, kemudian perkiraan umur ekonomis aktiva tetap, dan perkiraan nilai residu aktiva tetap. Nah, mengapa aktiva tetap itu perlu disusutkan? Karena aktiva tetap ini merupakan sebuah harta perusahaan yang berfungsi membantu operasional perusahaan. Nah, dalam penggunaan aktiva tetap ini akan muncul biaya penyusutan yang terjadi setiap tahunnya. Dikarenakan nilai aktiva tersebut berkurang akibat penggunaan dalam operasional perusahaan, maka dari itu perusahaan harus benar-benar menentukan metode penyusutan apa yang akan diterapkan dalam perusahaan tersebut. Karena penerapan metode akan berpengaruh pada besar kecilnya yang biaya penyusutan yang setiap tahun akan dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian untuk metode penyusutan aktiva tetap itu sendiri terdapat 5 metode. Yang pertama, metode garis lurus, kemudian yang kedua metode jumlah angka tahun, yang ketiga metode saldo menurun ganda, keempat metode satuan jam kerja, dan metode satuan hasil produksi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu persatu metode penyusutan aktiva tetap beserta perhitungannya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 3 metode terlebih dahulu. Yang pertama yaitu metode garis lurus, kemudian jumlah angka tahun, dan saldo menurun ganda. Untuk metode garis lurus, ini merupakan metode yang paling sederhana dan mudah sehingga banyak digunakan. Metode garis lurus dengan mengalokasikan harga perolehan selama umur kegunaan yang ditaksir. Namun, metode garis lurus ini walaupun sering digunakan dan mudah, kurang mempertimbangkan ketepatan metode sehingga ketika disajikan aktiva menjadi tidak wajar. Dalam hal aktiva berupa mesin, metode ini kurang tepat karena mesin tiap tahun kapasitas produksi semakin menurun, sedangkan depresiasi tetap. Maka khususnya pada tahun terakhir, beban depresiasi tidak imbang antara jumlah beban depresiasi masih tetap besar, sedangkan jumlah produk yang dihasilkan berkurang. Di sini saya juga sudah mencantumkan rumus untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi usia ekonomis. Contohnya, PT ABC pada Januari 2012 membeli mesin dengan harga perolehan 20 juta, nilai residu sebesar 5 juta, umur ekonomi selama 5 tahun. Berapa penyusutan tiap tahunnya? Nah, berikut penyelesaiannya. Pertama kita menghitung dulu depresiasinya. Dengan rumus harga perolehannya 20 juta, nilai residunya 5 juta, dan usia ekonomisnya 5 tahun. Dari rumus tersebut diperoleh nominal 3 juta rupiah, maka depresiasi atau penyusutan mesin tiap tahunnya sebesar 3 juta. Setelah kita menghitung, maka kita membuat tabel penyusutan. Nah, tabel penyusutannya terdiri dari tahun. Nah, tahun ini merupakan tahun yang ditetapkan di soal. Jika usia ekonomisnya 5 tahun, maka dibuat tabelnya juga selama 5 tahun. Kemudian depresiasi ini diperoleh dari yang tadi kita hitung, dan akumulasi penyusutannya ini juga sama. Kemudian total akumulasi penyusutan ini dari akumulasi penyusutan ini dijumlah per tahun.
tahunnya. Kemudian nilai buku Aktiva ini yang pertama itu yang dicantumkan adalah harga perolehannya. Nah, kemudian kita mulai membuat. Tahun pertama depresiasinya 3 juta. Nah, untuk metode garis lurus ini depresiasi per tahunnya itu dengan nominal yang sama, yaitu 3 juta. Jadi selama 5 tahun ini depresiasi mesin dengan metode garis lurus itu nominalnya sama, 3 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya pun sama. Nah, tahun pertama dengan depresiasi 3 juta, kemudian akumulasi penyusutannya 3 juta, dan total akumulasi penyusutannya karena ini tahun pertama jadi masih 3 juta. Kemudian nilai buku Aktiva ini diperoleh dari, ini 17 juta, yaitu diperoleh dari 20 juta dikurangi 3 juta, maka mendapatkan hasil 17 juta. Kemudian tahun kedua masih sama 3 juta dan akumulasi penyusutannya pun 3 juta. Nah, untuk total akumulasi penyusutan sebesar 6 juta. Dari mana 6 juta ini? Nah, 6 juta ini yaitu total akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah akumulasi penyusutan tahun kedua, maka diperoleh hasil 6 juta. Nilai buku Aktiva tahun kedua yaitu diperoleh dari 20 juta dikurangi 6 juta. Nah, nilai bukunya yang harga perolehan awal dikurangi oleh total akumulasi penyusutan tahun kedua, maka akan diperoleh sebesar 14 juta. Kemudian untuk tahun ketiga yaitu masih sama dengan depresiasi 3 juta dan akumulasi penyusutan 3 juta. Kemudian total akumulasi penyusutan ini 9 juta diperoleh dari 6 juta, yaitu total akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah akumulasi penyusutan tahun ketiga, yaitu nominalnya 9 juta. Nilai buku Aktiva tahun ketiga yaitu sebesar 11 juta diperoleh dari 20 juta. 20 juta ini yang awal dikurangi dengan 9 juta, maka diperoleh hasil 11 juta. Kemudian tahun keempat depresiasinya masih sama 3 juta dan akumulasi penyusutannya juga 3 juta. Kemudian total akumulasi penyusutannya 12 juta. Dari mana 12 juta ini? 12 juta ini diperoleh dari 9 juta, yaitu total akumulasi penyusutan tahun ketiga ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun keempat, nominalnya 12 juta. Dan nilai buku Aktivanya 8 juta ini 20 juta dikurangi total akumulasi penyusutan tahun keempat 12 juta dan mendapatkan hasil 8 juta. Untuk tahun kelima, tahun terakhir, yaitu depresiasinya tetap sama 3 juta dan akumulasi penyusutannya pun 3 juta. Jadi total akumulasi penyusutannya 15 juta. Dari mana 15 juta ini? Yaitu 12 juta. Total akumulasi penyusutan tahun keempat ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun kelima, maka akan memperoleh hasil 15 juta. Untuk nilai bukunya 20 juta dikurangi 15 juta yaitu 5 juta. Nah, hasil akhir nilai buku Aktiva tetap ini harus sama dengan nilai residu yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 5 juta. Kemudian setelah kita membuat tabel penyusutannya, maka kita juga harus mencatat jurnal penyusutannya. Jurnal penyusutannya yaitu biaya depresiasi mesin 3 juta debit dan akumulasi depresiasi sebesar 3 juta kredit. Karena penyusutan ini sebagai beban, maka bebannya akan bertambah 3 juta di posisi debit. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu jumlah angka tahun. Nah, dalam metode jumlah angka tahun ini, beban penyusutan tiap tahunnya berkurang. Pada metode jumlah penyusutan pada tahun pertama, besar kemudian menurun.
berdasarkan pecahan yang menurun dari dasar penyusutan. Pecahan terdiri dari penyebut dan pembilang. Sebagai penyebut adalah jumlah tahun. Misal, mesin ditaksir berumur 5 tahun, maka penyebutnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Totalnya 15. Sedangkan pembilangnya adalah jumlah taksiran umur kegunaan yang tersisa pada awal tahun. Dengan demikian, pembilangnya menurun sedangkan penyebutnya tetap, yaitu 15. Contoh soal metode jumlah angka tahun. Mesin yang dibeli dengan harga 300 juta ditaksir berumur 5 tahun dan memiliki nilai residu 30 juta. Maka penyelesaiannya sebagai penyebutnya adalah 5, 4, 3, 2, 1 ini dijumlah. Kenapa 5, 4, 3, 2, 1? Karena ditaksir berumur 5 tahun, maka dihitung mundur. 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Pembilangnya tahun ke-1 yaitu 5, kemudian 4 tahun kedua, tahun ketiganya 3, tahun keempat 2, dan tahun kelima 1. Kemudian dasar penyusutannya harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, harga perolehannya ini 300 juta. Dikurangi nilai residunya 30 juta. Kemudian diperoleh hasil 270 juta. Setelah menghitung dasar penyusutan ini dan menentukan penyebut dan pembilangnya, maka diperhitungkan pada tabel. Nah, ini depresiasi metode penyusutan jumlah angka tahun. Tahun pertama dasar penyusutan yang tadi kita cari ini 270 juta. Itu sama dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima 270 juta. Nah, untuk umur tersisa dalam tahun ini dibalik 5, karena 5 tahun jadi mulainya dari tahun kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, pecahan penyusutnya ini 5 ini sebagai umur tersisa dalam tahun, dan 15 ini jumlah dari umur tersisa dalam tahun. Jadi 5/15. Beban penyusutannya 90. Dari mana 90 juta ini? Yaitu 90 juta ini dari 270, yaitu dasar penyusutan dikali pecahan penyusutnya. 270 juta dikali 5 dibagi 15 akan diperoleh hasil 90 juta, yaitu sebagai beban penyusutan. Kemudian untuk nilai buku akhir tahun, nilai buku akhir tahun ini 300 juta ini dari yang harga perolehan, kemudian dikurangi 90 juta akan muncul nominal 210 sebagai nilai buku akhir tahun. Nah, 210, 300 juta dikurangi 90 juta, 210 juta. Kemudian tahun kedua pun sama, dasar penyusutan dikali pecahan penyusutan akan memperoleh hasil 72 juta. Kemudian untuk nilai buku akhir tahunnya yaitu nilai buku akhir tahun pertama dikurangi beban penyusutan tahun kedua, yaitu sebesar 138 juta. Begitupun sama untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima, cara perhitungannya sama, dasar penyusutan. Untuk mencari beban penyusutan yaitu dasar penyusutan dikali pecahan penyusut, kemudian akan mendapatkan nominal beban penyusutan. Untuk mencari nilai buku akhir tahun yaitu tinggal dikurangi saja. Nah, nominal beban penyusutan akhir 270 juta ini harus sama dengan dasar penyusutan yang sudah kita hitung tadi. Kemudian yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda. Metode ini sering disebut dengan penyusutan yang dipercepat, yaitu karena jumlah penyusutan pada awal-awal tahun besar dan pada tahun belakangan kecil. Teknik perhitungan metode ini adalah menghitung dengan cara garis lurus, kemudian dikalikan beberapa kelipatan.
Contohnya, mesin yang dibeli dengan harga 300 juta ditaksir berumur 5 tahun dan memiliki nilai residu 30 juta. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk metode garis lurus ini cukup rumit, jadi tolong kalian cermati benar-benar video ini. Pertama, kita mencari persentase penyusutannya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 2 dikali 100% dibagi dengan umur ekonomis. Dari perhitungan rumus tersebut, diperoleh hasil tarif penyusutan sebesar 40%. Kemudian, dibuat tabel metode penyusutan menurun ganda, yaitu yang terdiri dari tahun. Tahun ini dibuat sesuai dengan yang di soal. Di soal ini ditaksir berumur 5 tahun, maka kita membuat selama 5 tahun. Kemudian nilai buku aktiva awal tahun 300 juta ini dari harga beli mesinnya, yaitu 300 juta. Kemudian tarif saldo menurun yang tadi kita hitung itu dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima nominalnya sama 40%. Kemudian untuk beban penyusutan ini diperoleh dari 300 juta dikali 40%. 300 juta dikali 40% yaitu 120 juta. Kemudian karena ini akumulasi penyusutan tahun pertama masih sama, yaitu 120 juta. Untuk nilai buku akhir tahunnya sebesar 180 juta. 180 juta ini dari mana? Yaitu dari nilai buku aktiva awal tahun 300 juta dikurangi beban penyusutan tahun pertama 120 juta, maka memperoleh hasil 180 juta. Kemudian untuk tahun kedua, nilai buku aktiva awal tahun kedua ini sama dengan nilai buku akhir tahun pertama, yaitu 180 juta. Dikalikan dengan tarif saldo menurun, akan memperoleh hasil 72 juta sebagai beban penyusutan. Kemudian akumulasi penyusutannya tahun kedua yaitu 192 juta. Diperoleh dari 120 juta, yaitu akumulasi beban penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua, maka hasilnya 192 juta. Untuk nilai buku akhir tahun kedua 108 juta diperoleh dari 180 juta nilai buku aktiva awal tahun kedua dikurangi beban penyusutan tahun kedua, maka hasilnya 108 juta. Begitu juga dengan tahun ketiga, keempat, dan kelima. Nah, hasilnya akumulasi penyusutan tahun terakhir yaitu 270 juta. Nah, mengapa? Oh iya, di sini saya akan sedikit jelaskan. Untuk tahun ketiga itu 108 juta dikali 40%, beban penyusutannya diperoleh 43.200.000 dan akumulasi penyusutannya 235.200.000 rupiah. Nilai buku akhir tahunnya 108 juta dikurangi 43.200.000 yaitu 64.800.000. Nilai buku akhir tahun ketiga ini menjadi nilai buku aktiva awal tahun keempat. Kemudian 64.800.000 ini dikalikan 40% mendapatkan hasil 25.920.000 dan saldo akumulasi penyusutannya 235 juta ditambah 235.200.000 rupiah ditambah 25.920.000 ini dengan hasil 261.120.000 rupiah dan dengan nilai buku akhir tahun 38.880.000 rupiah. Nilai buku akhir tahun keempat ini menjadi nilai buku awal tahun aktiva awal tahun kelima 38.880.000. Nah,
Di tahun kelima ini seharusnya 38.880.000 ini dikali 40% itu hasilnya adalah 15.552.000. Tapi karena saldo nilai buku yang dikehendaki itu 30 juta, dari mana 30 juta? Kok bisa tahu dikehendakinya ini 30 juta? Yaitu dari soal nilai residunya sebesar 30 juta. Maka penyusutannya disesuaikan hanya 8.880.000. Maka hasil dari saldo akumulasi penyusutannya itu 261.120.000 ditambah 8.880.000, maka saldonya 270 juta. Dan nilai buku akhir tahun kelima ini 38.880 dikurangi beban penyusutannya 8.880 menjadi nilai buku akhir tahun sebesar 30 juta. Jadi untuk tahun terakhir apabila nominalnya melebihi nilai buku yang dikehendaki maka dapat disesuaikan. Sekian video pembahasan mengenai metode penyusutan aktiva tetap dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.